Kelum, Hudson Odoi ya? Odoi yang buat sikat gigi, Odoi. Odol itu. Odol ya. Garut Odol coy. Dodol. Ini nggak suka ces itu. Apalagi ces. Keju ya kan. Aduh, cheese. Foto ya. Oh yo cheese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemon komen bola. Hadir lagi kali ini yang sesi kedua, video kedua malam hari ini. Betul. Kita mau bahas apa lagi nih? Kita akan bahas tentang Liverpool perkasa, Manchester City dan Chelsea. Kenapa nih? Ya. Kenapa nih? Hasilnya kok bisa begitu? Iya. Waduh. Masih bareng sama saya Tom Hakim Sastro Taruno dan juga teman saya Indra Virgiantara. Ya, kita bakal bahas mengenai hal itu. Liverpool perkasa, Manchester City dan Chelsea. Kenapa? Kenapa hasilnya mengecewakan mungkin di pekan ketiga Liga Premier Inggris? Kenapa, Ndra? Chelsea kenapa? Sebagai seorang yang the blues ya kan, darah biru ya kan. Kenapa Chelsea? Darah biru. Gue juga bingung sih sebagai penonton sepak bola atau penonton pendukung Chelsea, bingung kenapa kok babak pertama aja udah kalah 0-3 gitu kan. Ya. Cepat lagi kan. Ya. Aduh. Nggak bisa berkata apa-apa, tapi kan di babak kedua dibalas lagi 3. Nah itu kalau babak kedua bisa 3, nah babak pertama itu ada apa kan? Nah, emang ada beberapa blunder sih. Blunder bola. Blunder. Oh blunder. Topi saya. Aduh itu nyanyian. Bundar juga itu. Iya. Ya itu. Gunung juga bundar. Ya, ada loh gunung bundar. Ada gunung silakan di googling kalau yang nggak percaya gunung itu bundar. Oke. Jadi memang Chelsea kembali menelan kekalahan, atau bahasa halusnya gagal menang. Oke. Tetap enak gitu maksudnya. Gagal menang cuman. Masih ada kata menang. Ya. Meskipun gagal. Gagal ya. Ya. Di pekan ketiga Liga Inggris setelah bermain imbang 3-3 bersama West Bromwich Albion. Ya, tapi kalau dilihat juga kan West Bromwich Albion ini bukan lawannya Chelsea lah ya. Harusnya iya, karena ketika itu West Bromwich Albion ketika menjalani pekan ketiga itu kan berada di dasar klasemen. Tenggelam. Oh, mana nggak ada? Tenggelam bro. Nggak ada di dasar. Oh iya, coba lu pungutnya. Oh iya benar-benar nggak ada. Jadi dasar klasemen karena menuai 2 kekalahan. Jadi bermain di kandang dia sendiri mungkin itu motivasi khusus kali ya bagi gua Liga Inggris saat itu pekan ketiga dia harus menghadapi Chelsea sedangkan dia belum pernah menang. Ya. Main di kandangnya mungkin manfaatin juga. Ya selain mungkin ada beberapa kesalahan dari pemain Chelsea sendiri, Marcos Alonso melakukan 2 kali blunder, tambah 1 lagi Thiago Silva, yaitu gol. Jadi 3 gol bagi West Bromwich Albion. Selain memang serangan balik cepat dari West Brom sendiri memang cukup merepotkan barisan pertahanan dari Chelsea. Memang selama ini masih menjadi PR menurut Frank Lampard. Ya emang kalau West Bromwich Albion ini unggul di babak pertama melalui Callum Robinson di menit 4 dan juga 24. Terus Kyle Bartley di menit 28, semuanya di babak pertama. Itu di bawah menit Chelsea langsung ya. Di bawah menit 30 lagi, aduh langsung gimana gitu ya. Itu banyak. Akhirnya di babak kedua itu banyak melakukan perubahan lah. Frank Lampard itu mengganti Marcos Alonso, Thiago Silva juga diganti, terus bagian serangan juga akhirnya dirubah. Ada Kelum, Hudson Odoi ya. Odoi yang buat sikat gigi, Odoi. Odol itu. Odol ya. Garut Odol coy. Dodol. Saya lu lama-lama nih. Main gua. Oh iya sorry. Enggak juga sih, ya pokoknya gitulah. Ya tapi setidaknya 1 poin lah. Setidaknya 1 poin, ya itu meski ya, tapi kecewa lah sebagai pendukung atau mungkin penggemar Chelsea. Kalian juga pasti, ini ada apa sih? Tapi dari 3 game, kan baru 3 game, Bray. Iya, maksudnya emang belum menemukan permainan terbaiknya. Emang ditaruh di mana? Belum ketemu.
belum ketemu tuh ya mungkin dia ada di belakang kasur, di balik bantal, gitu ya. Di belakang lemari gitu ya. Ternyata di atas ada di atas kepala, dia lupa mana ini mana kan. Kadang suka begitu coy. Kacamata itu nyari kacamata. Suka lupa padahal kan taruh di mana. Kacamata kaca nako sekalian tuh biar lebar. Nah itu dia yang emang banyak pemain baru di kubu Chelsea pada musim kali ini. Ada kayak Havertz, ada Timo Werner, juga ada Ben Chilwell dan juga Thiago Silva. Mungkin ada beberapa pemain yang masih belum padu. Meski sempat ada rasa optimis ketika mereka meraih kemenangan besar di lajang Piala Liga Inggris. Ya mungkin lawannya memang tidak seimbang ya di kasta di bawahnya begitu. Okay. Itu bro. Tapi yang jelas setidaknya dapat poin 1 memang ya patut diapresiasi mungkin ketika mereka mencoba bangkit di babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan skor. Oke, that's it untuk West Bromwich Albion melawan Chelsea. Kita tinggalin karena memang ya masih dapat 1 poin, masih untung dibanding yang satu ini kan apes banget, Bray. Ini juga kenapa nih? Udah main di kandang, pastinya kan semangatnya menggebu-gebu gitu kan. Iya, biasanya motivasinya lebih. Tapi melempem. Iya, meski sebenarnya sempat unggul duluan. Iya. Dari pemain mantannya. Waduh, mantan ini kadang-kadang ini memang nggak bisa dibiarkan ini. Kadang emang gitu. Iya. Sempat unggul melalui Riyad Mahrez. Manchester City harus mengakui keunggulan Leicester City nih. Skornya coy. Aduh, 25 ya. 25. Bukan, ya 5-2 lah untuk kemenangan Leicester. Kalau 25 sangkanya ntar ada gocap, cepet gitu kan. Oh iya, tapi karena emang sistem di bola itu kan tuan rumah yang disebutin pertama, berarti skornya adalah 25. Betul. Manchester City kalah 2-5 dari Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris pekan ketiga. Tragis, bisa dibilang kayak gitu Indra ya. Sekelas Manchester City biasanya top 4 gitu. European juga kan, European Trophy. Mencoreng nama Pep Guardiola ya kan, mencoreng ya kan, rekor dia sebagai kayaknya kalau kekalahan terbesar ini termasuk juga kekalahan terbesar City nih. Ya. Apalagi kebobolan dari titik putih. 3 kali, nggak tanggung-tanggung, 3 kali. Lebaran, 3 kali. Bang Toyib. Lebaran. Bukan. Itu Bang Toyib 3 kali penalti. 3 kali penalti. Ya pelanggaran di kotak penalti dilakukan oleh back dari Manchester City sendiri. 2 kali back ya, jangan dipotong. Back. Ya, back. Oke. Bukan back, bukan bebek. Iya, bukan bebek. Back. Balik-balik. Iya, balik-balik. Oke. Ya, jadi di menit 37, 58 dan 88 Leicester City ini dapat penalti, semuanya bisa dikonversi menjadi gol, 2 kali oleh Jamie Vardy dan 1 kali penalti itu sama sebentar. Siapa nih? Yori Tielemans. Oh, Tielemans. Itu kan setelah Vardy juga out diganti. Tapi kalau kita bicara mengenai pertandingan Manchester City lawan Leicester City di Stadion Etihad, nggak kurang ini ya, maksud gue bukan kurang seru, tapi memang cukup seru ini karena dua-duanya ini jual beli serangan. Iya, betul. Dari City nyerang dipatahin, balik lagi. Leicester nyerang dipatahin, balik lagi City. Iya, betul. Ini sebenarnya benar-benar sepak bola Inggris lah ya. Sepak bola Inggris dan banyak emang mereka kan ya mungkin kedua tim ini sama-sama pengen buat posisinya sangat dikuasai biasanya kan, permainannya seperti itu. Guardiola tuh pasti sangat penguasaan bola itu sangat dipentingkan di timnya, namun ya hasilnya berkata beda. Ya kalau lihat fakta juga City kan nggak tampil dengan pemain-pemain terbaiknya juga, banyak yang cedera. Sergio Aguero tuh masih belum tampil. Ya betul. Ya kan. Terus juga ada beberapa nama lainnya yang juga nggak bisa turun ya. Kayak gue gak bisa turun gitu kan, karena gak kedaftar juga. Enggak, lo kan biasanya naik terus. Naik ke puncak gunung. Nah itu dia, jadi 25. Aduh, ini gimana ya kalau ngelihat Manchester City. Dan satu nama yang bisa jadi pembeda itu adalah Jamie Vardy. Iya nih, udah 33 tahun kalau nggak salah usianya, tapi makin mantap. Gila, penampilannya tuh udah malah bikin, padahal cuma jadi pemain striker tunggal di Leicester City, teman, dia kayak udah ngerepotin barisan pertahanan dari City. Ya, bisa dibilang juga Jamie Vardy ini sebagai seorang striker pembunuh Manchester, klub-klub dari Manchester.
Oh, Karena selain Manchester City ini sepanjang karirnya di Liga Inggris bersama Leicester City, kalau Vardy ini udah nyetak 14 gol ke gawang 2 klub Manchester, Ndra. 9 gol ke gawang City termasuk yang kemarin, dan 5 lainnya ke gawang Setan Merah Manchester United. Nah, selain gol, 7 assist juga udah diciptain oleh Vardy ketika berhadapan sama tim Manchester. 3 ke gawang City dan 4 lainnya ke gawang MU. Jadi ya nggak heran kalau misalkan Vardy ini disebut sebagai pemain yang membunuh tim dari Manchester. Dua-duanya nggak tanggung-tanggung. Manchester United, Manchester City disikat habis. Dia nggak suka kota Manchester kali ya? Nggak tahu juga sih kalau dia nggak suka main chess gitu ya, nggak main chess. Enggak, dia nggak pernah ini dia. Tidurnya nggak pernah keluar. Oh iya, nggak pernah ya, kayaknya dia lurus aja, nggak miring tidurnya kan. Jadi dia nggak suka chess itu. Apalagi chess. Keju ya kan. Aduh, cheese. Foto dong. Oh yo cheese. Aduh, kayaknya jadi semakin membuat posisi City sendiri hasil kemarin jadi terpuruk nih, meski mereka baru bermain 2 kali nih. MU dan City baru bermain 2 kali. Nah, berbicara mengenai 5 gol yang dihasilkan ke gawang City ini juga menjadi yang pertama kalinya dalam 438 pertandingan di Etihad Stadium. City kebobolan 5 gol. Jadi baru sekian ratus pertandingan dia baru ngerasain namanya 5 gol kebobolan. Betul, baru sekarang ini. Setelah 439 pertandingan, 438 pertandingan. Wow. Lama ya? Lama juga. Dia termasuk sebenarnya barisan pertahanan dan atau mungkin permainan City sendiri memang sangat sedikit kebobolan sebenarnya. Ya, dan ini yang merupakan kedua kalinya Pep Guardiola kalah di laga kandang pertama Liga setelah menjabat sebagai manajer. Tuh data-data uniknya dari pertandingan ini. Oke. Tapi memang pekan ketiga kemarin tuh banyak kejutan juga gitu ya. Bagi tim-tim sekarang yang memimpin klasemen itu kan juga nggak kayak the big six yang biasanya nih. Ya. Posisinya ada Everton, ada Leicester, ini yang nyempil di antara tim-tim besar. Bahkan mungkin dari hasil yang satunya lagi yang kita akan bahas nih, pertandingan big match. Ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah Liverpool melawan Arsenal, di video pertama kita udah tampilin beberapa data dan faktanya, Indra ya. Betul. Misalkan ada beberapa pemain yang nggak bisa turun, terus mereka ya, betul. Ya, data-datanya, sejarah-sejarahnya juga udah ditampilin, dan kita juga undang beberapa teman-teman ini untuk sharing kira-kira menurut teman-teman bagaimana hasilnya itu akan seperti apa sih pertandingan antara Liverpool melawan Arsenal di pekan ketiga Liga Inggris ini. Ini ada beberapa yang udah masuk, terima kasih udah masuk. Ada Binyo 24 jam. Ini memprediksi MU akan terus menuai kekalahan. Oke, ini masih awal liga sih ya, tapi ya oke lah, prediksi boleh aja. Oh, betul. Oke, terus ada siapa lagi, Indra? Ada juga Harvey Effendi. Yo. The Reds menang 2 gol, Salah dan Bobby. Ya, meskipun yang ngegolin bukan Salah sama Bobby ya. Iya, malah Mane. Makanya, Mane sih? Mane yang golin. Mane lah sama Robertson. Terus juga ada siapa lagi nih? Subhan. Wih, ini masih menang 2-0 juga nih untuk The Reds. Putut Hadi Wahyono juga menjagokan Liverpool pemenangnya. Oke, terima kasih. Yang benar semua nih ya, rata-rata nih. Ya. Pendukung Liverpool makanya. Ya, mungkin. Iya. Ya, oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah komen di channel kita Kemon Komen Bola. Kita juga undang lagi untuk teman-teman yang juga pengen komentar mengenai hasil pertandingan antara Chelsea, West Bromwich Albion melawan Chelsea, dan juga Manchester City melawan Leicester City, plus Liverpool melawan Arsenal. Silahkan komen di bawah ini ya, apa yang ingin Anda teman-teman sampaikan, silahkan. Oke, kita bahas lagi tentang Liverpool melawan Arsenal 3-1. Ini sebenarnya ke Arsenal tuh bermain cukup baik juga karena sempat mencuri gol sebenarnya. Kau mencuri golku. Jadi kayak gini jelas dangdut apa-apaan. Ya ceritanya dia dapat gol ya lumayan lah dari kesalahan dari Robertson sendiri. Gara-gara serangan balik dari Arsenal, antisipasi bolanya, namun ternyata di depan adalah Lacazette. Iya, seperti yang udah aku bilang. Lo kok bisa di depan? Iya. Lo ngapain? Seperti yang udah saya bilang, Lacazette. Ya, jadi ini gol pertama Arsenal itu blundernya Andy Robertson. Dia sendiri juga kesel ya ketika udah gol Arsenal itu di kamera itu dia ngerasa
kesel banget gitu. Harusnya nggak kayak gitu. Apa itu kan? Apa gitu? Karena emang salah antisipasi bola sih. Iya betul, emang melintir ke depan. Dibilang offside juga enggak. Ya karena dari kaki Robertson. Betul. Kalau ketua pemain Arsenal yang kena berarti baru offside. Ya. Hasilnya nggak ada tuh. Ya. Nah itu. Ya beruntungan lah bagi posisi Lacazette yang berada di depan Robertson akhirnya mampu dengan mudah mengelabui Alisson Becker. Dia ketipu mulu kayaknya. Ketipu ya? Enggak. Tipu lah. Cuma ke ini aja salah antisipasi. Ngeles aja. Ya tapi kan dibalas habis itu. Oh, iya, cuma beda 4 menit kok nggak salah. Nah ini kalau tapi golnya Sadio Mane duluan kan? Iya. Sadio Mane ada sebuah serangan balik dari Liverpool di sisi kiri. Paham. Jadilah itulah sebuah umpan yang diterima Mohamed Salah. Betul. Salah itu sebenarnya dia pengen nembak langsung. Nembak langsung ke gawangnya Bernd Leno, cuman sama Bernd Leno nggak mau, dia ditolak gitu kan. Dia salah juga dia harusnya nggak nembak langsung, maksudnya ngoper kan salah. Iya namanya juga salah. Keliru mulu emang, harusnya dia ngoper, jangan nendang. Iya dia nendang langsung ditangkis sama Bernd Leno ya kan, bolanya datang ke Mane. Nah, Mane. Nih dia. Oh iya, diceplosin tuh. Nah, itu dia. Salah kan jadinya? Ya. Ya nggak salah sih, bener. 1-1 kan akhirnya. Iya, 1-1. Imbang. Itu di menit 28, sekitar menit 28-an. Betul. Itu Sadio Mane ngegolin ke gawang Arsenal. Nah, yang bikin kesalahan di gol pertama Arsenal yaitu Andy Robertson ini nebus kesalahannya. Di menit ke-34 memanfaatkan umpan Trent Alexander-Arnold. Yoi, dari ini ya sayap kiri Arsenal ya. Iya, Trent Arsenal ini kan umpan La Vista baby. Itu Arnold Schwarzenegger. Arnoldnya. Iya. Dia anaknya kali ya? Bukan Arnold Schwarzenegger. Anaknya ini gue yakin. Bukan. Beda kali aja dia pernah ke Inggris kan? Oh iya. Bisa jadi menghasilkan. Oh iya. Dan namanya Trent Alexander-Arnold tuh ngetren kan nama Arnold. Iya. Itu artinya begitu cuy. Tuh. Oh, bisa juga ya. Bisa juga gila loh ya. Sobai ya. Sotoy banget. Ya, balik lagi ke golnya. Jadi itu umpan lambung dari Trent Arnold itu langsung ke kotak penalti Arsenal itu nggak ada yang nyambut. Nah itu dia. Karena ketinggian bolanya. Lagi-lagi dari sisi kiri pertahanan dari Arsenal. Lagi-lagi tuh. Lagi-lagi. Dari situ masuklah Andy Robertson, kebetulan pas dia datangnya. Ongkosnya juga pas berarti kan, pas datang ya kan, pas datang. Oh nggak kembalian berarti nggak kembalian. Iya, pas soalnya. Pas udah makanya. Ya udah lo sono aja kata Ben Leno. Pas langsung ceplosin tuh. Iya. Sempat mengontrol bola sejenak, langsung emang agak mantul tapi mampu akhirnya disepak oleh dia sebelum ditepis oleh Ben Leno. Iya. Cepat. 2-1 untuk keunggulan Liverpool. Ya, sampai turun minum. Minum dulu mereka. Tapi kok turun minumnya? Ya kalau naik minum repot, Naik dulu. Nggak ada. Ya turun kan lu bisa sambil duduk. Tapi ada juga turun gunung. Hah? Ada istilah turun gunung ada. Turun minum, turun gunung. Iya, turun gaji juga banyak. Turun berok. Jangan. Ya di babak kedua jual beli serangan. Babak kedua lebih seru lagi, ya kan? Dua-duanya ini kejar-kejaran nih. Arsenal pengen nambah, terus juga Liverpool pengen nambah juga. Betul. Makin seru jadinya kan? Benar. Akhirnya gol di menit 88. Wow, siapa tuh? Ada rekrutan baru dari Liverpool. Ayo sebagai fans Liverpool mana sih? Aduh. Diogo Jota lah. Ya Jota. Diogo Jota ini dia cetak gol perdana untuk Liverpool. Ini pertandingan kedua bagi Diogo Jota, tapi ini merupakan perdana di Liga Premier Inggris. Yang pertama kan di Carabao Cup tuh, yang menang 7-2, dia main juga. Nah ini adalah pertandingan perdana dia di Liga Premier Inggris plus nyetak 1 gol. Iya, lumayan tuh dari depan kotak penalti kalau nggak salah kan. Lumayan tendangannya memang sedikit mantul ke tanah, nggak bisa diantisipasi sama Bernd Leno. Ya. Dan habis pertandingan juga pelatih Arsenal ini Mikel Arteta ini juga mengaku kalau misalkan Liverpool unggul jauh dari timnya, dan dia juga menyatakan kalau
standar Liverpool adalah standar yang pengen banget dia capai bersama The Gunners Arsenal. Gitu. Tapi emang diakui juga oleh Arteta, Liverpool sampai ke tahap itu tuh nggak gampang. Karena 5 tahun udah mereka ngeracik semuanya kan, bongkar pasang pemain, kemudian juga strategi udah dilakuin sama Klopp, naik turun, menang kalah, Klop banget Arsenal. menang kalah sebagai macam udah dirasain oleh Liverpool dan sekarang mereka menuai hasilnya. Walaupun sebenarnya Arsenal pernah ngalahin Liverpool lah. Ya, setuju. Bahwa Arteta juga pernah kan. Setuju. Mungkin di situ mungkin ya apa ya, mungkin itu salah satu mungkin bermain efektif. Dan apa ya, kalau melawan Liverpool itu dengan tim yang udah solid sekarang, memang tim lawannya memang harus bermain sangat efektif tanpa ada kesalahan. Nah itu dia. Karena tim lainnya seperti Chelsea, MU dan City selalu kalah. Ya, belum kali Indra, belum kelihatan. Di musim lalu Belum kelihatan menang. Aisyah. Nah, tapi Arteta juga berkesempatan untuk memperbaiki kesalahan nih. Karena kan mau ketemu lagi. Oh gitu. Iya. Lah main lagi. Rematch. Enggak rematch. Oh, bukan rematch ya? Rematch. Bukan. Iya. Ajang yang berbeda. Ajang berbeda. Oh, Piala Liga Inggris, Carabao Cup. Kapan mainnya? Tanggal 1 Satu sono. Di sini berarti hari Jumat ya? Ya, Tanggal 2 ya? Dini hari. Tanggal 2 dini hari. Nah, Carabao itu tuh Carabao Cup. Nih kira-kira nih bisa nggak Arteta nebus kesalahan ketika kemarin kalah sama Liverpool? Kalau bisa, skornya berapa? Kalau enggak, Liverpool menang berapa nih dari Carabao Cup ini? Yuk, tulis di bawah. Tulis nih, karena biasanya kalau nurunin di ajang Piala Liga Inggris atau Carabao Cup ini pemainnya bisa berbeda komposisi pemainnya biasanya ya. Biasanya. Karena kan mereka juga menghadapi kompetisi yang padat. Betul. Ada Piala Liga Inggris, entah ada FA Cup, Iya. ada Liga Champions, Liga Eropa. Aduh, kapan liburnya? Iya, makanya kita tunggu aja nih kira-kira seperti apa pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua tim dari Jurgen Klopp. Ini akan ngeluarin siapa-siapa aja. Mikel Arteta bakal ganti siapa-siapa aja. Nanti kita akan saksiin sama-sama di tanggal 2 Oktober 2020 waktu Indonesia Barat. Iya. Oke, guys, sebelum nutup kita ingetin lagi kalau kita masih akan hadir dengan info-info menarik seputar dunia sepak bola hanya di Kemon Komen Bola. Jadi silakan teman-teman yang mau ikutan komen di kolom komentar di bawah ini. Nah terus, jadi teman-teman bisa komen tentang jelang pertandingan, hasil pertandingan seperti apa, dan juga jangan lupa untuk nonton video kita yang lain. Di sana juga ada info-info menarik seputar sepak bola. Stadion unik, Bray. Udah nonton belum? Sepak bola? Nah, udah nonton belum? Silahkan nonton, komen. Nah, gimana pendapat lo tentang stadion unik itu? MU yang dapat VAR setelah pertandingan usai. Udah nonton belum ente? Nah, ente juga harus komen. Namanya juga Kemon Komen Bola. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Tom Hakim Sastro Taruno. Dan gue Indra Firdiantara. Terima kasih, see you, dadah, bye-bye.